Bapak-bapak ya, tadi menyanyikan lagu Indonesia Raya bersama guru itu memang penuh semangat. Penuh semangat. Apalagi guru TK. Ya, kalau guru TK itu ekspresinya luar biasa. Kelihatannya pendidik itu begitu, makin dasar, makin ekspresif, makin tinggi, makin jaim. Coba lihat, nanti makin tinggi, makin jaga-jaga nih. Kalau TK itu penuh dengan semangat. Insya Allah di tempat ini kita tidak jaim, kita ekspresif, kita belajar sama-sama di dalam pelatihan ini. Jadi alhamdulillah kita serasa senang sekali. Dan secara kebetulan saya ini ditemani ini bungsu saya dan anak kami 4, paling besar SD kelas 12, paling kecil kelas 1. Jadi anaknya semua dikdasmen, Pak. SD kelas 1 sampai kelas 12. Dan saya tadi ajak, kenapa mau diajak? Karena sehari-hari anak saya yang kelas 5 itu di depan saja. Dia yang paling sering menyampaikan feedback harian. Kalau panggil saya Abah, ini tematiknya salah. Ini kurikulumnya nggak nyambung. Terus nanti bukunya dibuka, ditunjukkan, ini salahnya di sini. Jadi saya katakan kalau dia malam ini mau ada pelatihan instruktur, mau kita perbaiki kurikulum, pertanyaan dia diganti ya. Jadi dia kalau ditanya bagaimana inginnya kembali ke 2006, itu inginan saya. Tapi saya jadi ketika bilang ini akan pelatihan kurikulum, ya dia mau ikut. Jadi saya bilang oke, yuk sama-sama lihat. Ini yang akan belajar di sini berkumpul para instruktur, para guru semuanya. Terus dia datang ikut di sini. Dan benar Ibu sekalian, memang kita sekarang ini sedang mengubah. Kita bersyukur karena perjalanan panjang perbaikan kurikulum sudah mencapai fase yang alhamdulillah sebagian dari hal-hal mendasarnya sudah dibereskan. Keselarasan sudah dituntaskan. Karena salah satu tantangan terbesar dalam kurikulum kemarin adalah memastikan antara idenya dengan desain, dengan dokumen, dan sekarang fase implementasi itu sejalan. Lalu yang tidak kalah penting, Bapak sekalian, KI, KD itu konsisten, koheren. Dan alhamdulillah perbaikan itu sudah sampai pada fase di mana kita bisa mengatakan sebagian sudah siap untuk dijalankan. Tahun ini kita mulai dengan pertambahan 1, 4, 7, 10. Bapak Ibu yang saya hormati, komitmen kita di Kemdikbud, kita semua saya rasa sama, adalah ingin memastikan bahwa perubahan kurikulum itu berjalan dengan baik. Dan kita ingin agar kurikulum yang kita siapkan benar-benar kurikulum yang bisa dijalankan dengan nyaman oleh guru-guru kita. Karenanya, Bapak Ibu semua, penerapannya kita sampaikan sesuai dengan PP. PP-nya PP nomor 32 tahun 2013 yang mengatakan bahwa kurikulum baru diterapkan secara bertahap selama 7 tahun mulai diaturkan, yaitu atau mulai diundangkan, yaitu tahun 2013. Jadi kita lakukan secara bertahap. Saya sempat beberapa kali sampaikan ilustrasinya seperti olahraga. Olahraga itu ada 2 model. Model sepak bola dan model badminton. Kalau sepak bola itu 90 menit harus selesai. Kalaupun itu harus ada keputusan ditambah dengan perpanjangan waktu. Kalau badminton tidak. Kalau badminton itu berapapun lamanya, yang penting sampai skor 21. Kita ingin sebenarnya yang seperti badminton itu. Kita pastikan sesuai dengan harapan kita. Tapi di sisi lain, kita bekerja dengan constraint waktu. Jadi mengkombinasikan keduanya itu yang coba kita lakukan selama beberapa waktu terakhir ini. Jadi Bapak Ibu sekalian,
proses pemutakhiran kurikulum yang kemarin kita coba lakukan adalah memastikan bahwa kurikulum kita benar-benar nanti bisa menyiapkan anak-anak kita untuk menghadapi zamannya. Dan para instruktur nasional yang hari ini berkumpul, Bapak Ibu semua, ini momentum yang sangat penting. Bapak Ibu berkumpul di ruangan ini bukan sekedar mengikuti pelatihan. Bapak Ibu semualah yang nanti akan membawa kurikulum ini ke seluruh wilayah Indonesia. Tugas yang dititipkan pada pundak Bapak Ibu adalah tugas yang amat penting. Saya ingin garis bawahi Bapak Ibu semua. Ada 50 juta lebih anak Indonesia di luar sana. Ada 3 juta lebih guru di luar sana. Dan yang mengikuti proses di hulunya adalah yang berjumlah 800-an orang yang berkumpul di ruangan ini. Bapak Ibu semua yang berkumpul di tempat ini, Bapak Ibu adalah hulunya dari proses penerapan kurikulum. Hulunya di sini, di 800-an kita yang berkumpul di ruangan ini. Dalam waktu beberapa tahun akan lebih dari 3 juta guru terjangkau. Dalam waktu 3 bulan ke depan ada 254.000 guru yang akan dijangkau dari Bapak Ibu semua. Jika Bapak Ibu mengerjakannya dengan benar, di ujung sana insya Allah terjalankan dengan benar. Jika di sini kita tidak jalankan dengan benar, maka melesetnya akan jauh lebih bermasalah. Bapak Ibu semua pasti ingat persis bila kita menarik garis lurus, lalu tarik garis lurus yang kedua. Kalau garis lurus yang kedua meleset 2-3 derajat saja, nampaknya masih sama. Ketika garisnya pendek, ketika garis ditarik dengan amat panjang, 1 kilo, 2 kilo, melesetnya luar biasa jauh. Betul tidak Ibu semua? Karena itu Bapak Ibu yang berada di ruangan ini, kami sekalian, tadi disampaikan oleh Pak Hamid, mengapa kita semua memilih dengan istilah calon instruktur nasional. Ini nothing personal. Insya Allah semua yang ada di sini akan menjadi instruktur nasional. Karena itu yang kami butuhkan adalah memastikan do your best. Lakukan yang terbaik. Mengapa? Karena negara, bukan Anies, bukan Pak Hamid, bukan Pak Cip, bukan kepala kurikulum, bukan kepala penilaian, bukan balik, bukan. Negara akan menitipkan pada orang-orang yang akan diberi label instruktur nasional. Jadi Bapak Ibu sekalian, ini nothing personal. Ini bukan proses seleksi, tapi negara harus menitipkan pada orang yang tepat. Negara tidak boleh menitipkan pada orang yang dirasa tidak akan menjalankan itu dengan baik. Kita semua sama-sama sadar bahwa, dan saya ingin garis bawahi, kita tidak mau menjalankan ini sekedar memenuhi jam yang sudah dituliskan dalam perencanaan. Kita tidak berencana untuk melakukan itu. Ini bukan memastikan 52 jam catatannya benar, bukan. Ini soal memastikan kurikulumnya dipahami dengan benar. Jika tuntas 52 jam, alhamdulillah. Jika belum, tuntaskan itu dengan baik. Ini bukan persoalan administrasi, ini bukan memastikan serapannya benar, bukan sama sekali. Bapak Ibu sekalian, yang ada di pundak Bapak Ibu sekalian itu tanggung jawab menyiapkan masa depan. Dan kita hanya bisa menyiapkannya secara bertahap. Kita tidak bisa melatih seluruh guru di Indonesia di ruangan ini, tidak bisa. Di tempat ini tidak mungkin kita lakukan. Karenanya
Karenanya, kita semua ingin memastikan bahwa proses pembelajaran di sini adalah seperti proses pembelajaran yang kita inginkan ketika nanti di ruang kelas. Yang kita inginkan di ruang kelas. Kita menginginkan Bapak Ibu sekalian bahwa di ruang-ruang kelas nanti, proses pembelajarannya menjadi pembelajaran yang aktif. Kita ingin guru-gurunya yang open minded, guru-gurunya yang terbuka, guru-gurunya yang bisa menjadi fasilitator pembelajaran, bukan sekedar instruktur untuk mata pelajaran. Guru-gurunya kita inginkan menjadi guru-guru pembelajar. Tapi itu semua tidak akan terjadi jika di hulunya situasi itu tidak muncul. Jika di dalam proses ini tidak ada proses fasilitasi, proses pembelajaran, open mindedness, keterbukaan, kebaruan. Karena itu, Bapak Ibu sekalian, saya berharap, dan ini saya ingin sampaikan sebagai pesan pertama, Bapak Ibu sekalian, untuk proses pelatihan ini. Mari kita jalani proses pelatihan ini sebagai sebuah kesadaran. Dari Sawangan ini kita akan mengubah warna Indonesia.